Ikan hiu kena batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam mangga banyak buahnya. Apa kabar pemirsa? Sore-sore ada senja. Semoga semua baik-baik aja. Yuk kita mulai beritanya. Berita utama hari ini adalah tentang bencana banjir di daerah Karawang. Bencana banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa debit air di wilayah sungai tersebut pada malam hari melebihi kondisi normal, mencapai 193,21 meter kubik per detik, yang menyebabkan debit aliran air di sungai cukup tinggi. Assalamualaikum. Berita tadi adalah contoh di kehidupan sehari-hari mengenai konsep debit. Tahukah kamu tentang debit? Debit adalah perbandingan volume zat cair dengan waktu yang dibutuhkan. Konsep debit ini sama juga dengan konsep kecepatan. Kalau debit itu membahas mengenai zat cair, kalau kecepatan mengenai gerak benda. Baik, sekarang kita masuk ke rumus untuk mencari debit. Tolong dicatat ya. Rumus utamanya adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Perhatikan segitiga DVW. Tanda merah yang kedip-kedip itu berarti pembagian ya. Kalau tanda biru yang ke bawah itu artinya perkalian. Kalau misalnya yang dicari adalah debit, berarti V dibagi W, volume dibagi waktu. Kalau yang dicarinya adalah waktu, berarti volume dibagi debit. Kalau yang dicarinya adalah volume, berarti debit dikali waktu. Mari kita mengenal satuan debit. Satuan volume yang biasa digunakan adalah liter, mililiter, meter kubik, dan desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Dan 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kemudian satuan waktu yang biasa digunakan detik, menit, dan jam. Konversinya masih sama ya, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian debitnya yang biasa digunakan adalah liter per detik dan meter kubik per detik. 1 meter kubik per detik sama dengan 1000 liter per detik. 1 liter per detik sama dengan 1 per 1000 meter kubik per detik. Kita ke contoh soal ya, perhatikan baik-baik. Seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki persediaan. Sebanyak 180.000 liter bensin diisikan dalam waktu 1 menit. Berapa meter kubik per detik debit aliran bensin tersebut? Pertama yang dilakukan adalah kita rubah satuannya. Sesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Volumenya itu 180.000 liter. Yang ditanyakannya adalah meter kubik. Berarti dibagi 1000. Hasilnya 180 meter kubik. Kemudian waktunya 1 menit. Tapi yang ditanyakannya adalah detik. Berarti 1 menit dirubah ke detik sama dengan 60 detik. Yang ditanyakannya adalah debit. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Masukkan angkanya. Debit sama dengan 180 meter kubik dibagi 60 detik. Jawabannya adalah 3 meter kubik per detik. Jadi aliran bensinnya itu sama dengan 3 meter kubik per detik. Soal berikutnya, air terjun dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Apabila debit air terjun tersebut 9 meter kubik per detik, berapa liter air yang dipindahkan air terjun tersebut dalam waktu 1 menit? Hal yang pertama dilakukan adalah merubah atau menyamakan semua satuannya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Diketahui debitnya itu sama dengan 9 meter kubik per detik, tapi yang ditanyakan adalah liter. Jadi meter kubiknya dirubah ke liter ya, atau dikali 1000 sama dengan 9000 liter per detik.
Kemudian waktunya pun kita samakan ya menjadi satuan detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Yang ditanyakannya adalah volume. Kita tulis rumusnya. Rumusnya itu sama dengan volume sama dengan debit dikali waktu. 9.000 liter per detik dikali 60 detik. Hasilnya adalah 540.000 liter. Jadi, volume air terjun tersebut adalah 540.000 liter. Soal terakhir, sebuah bak mandi berukuran 150 liter. Bak tersebut diisi air dengan debit 5 liter per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan sampai bak penuh? Kalau satuannya sudah sama, tidak perlu disamakan lagi ya, tidak perlu dirubah. Diketahui, volumenya itu 150 liter, kemudian debitnya 5 liter per menit. Yang ditanyakan adalah waktu. Rumusnya sama dengan volume dibagi debit. 150 liter per menit dibagi 5 liter. Hasilnya 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan sampai bak penuh adalah 30 menit. Insya Allah mudah ya. Kuncinya adalah perhatikan data di tiap soal baik-baik. Lihat juga satuannya. Kalau satuannya berbeda, maka harus dirubah, disamakan. Jika sudah sama, tidak usah dirubah. Perhatikan juga apa yang ditanyakannya, kemudian tentukan rumusnya. Latih juga cara mengalihkan dan pembagiannya ya, agar kalian mudah menghitungnya. Sekian dari Bapak, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat, jangan lupa ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.